Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Indonesia baru saja memperkuat kerjasama energi dengan Rusia. Sebuah langkah yang di permukaan terlihat strategis dan menjanjikan. Namun, di saat yang sama, muncul pemberitaan dari media besar berinisial K yang menyebut tidak ada diskon minyak untuk Indonesia. Bahkan harganya bisa lebih tinggi. Disinilah cerita ini mulai berubah arah. Karena respons yang muncul bukan sekedar klarifikasi biasa. Kedutaan Besar Rusia justru turun langsung. Akun resminya mengunggah notis yang secara terbuka menyinggung pemberitaan tersebut. Ini bukan reaksi yang umum terjadi. Dan dari titik itu, pertanyaannya tidak lagi sederhana. Bukan sekedar ada diskon atau tidak, tapi kenapa sampai perlu diluruskan secara resmi jika informasinya memang sesederhana yang terlihat. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 13 April 2026, titik awal cerita ini muncul sangat jelas di Moskow. Prabowo bertemu Putin dalam pertemuan panjang yang berlangsung sekitar 5 jam. Dari pertemuan itu, yang diumumkan bukan janji sensasional tentang minyak murah, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting untuk dibaca secara geopolitik, yaitu penguatan kerjasama strategis di sektor energi dan sumber daya mineral. Ini bukan detail kecil. Dalam bahasa diplomasi, kalau energi sudah masuk daftar prioritas jangka panjang, artinya kedua negara sedang membuka jalur yang lebih serius dari sekedar saling sapa politik. Ada kepentingan pasokan, ada kepentingan investasi, dan ada kepentingan posisi tawar di tengah pasar global yang sedang gelisah. Jadi sejak hari pertama, fondasi ceritanya sudah terbentuk. Indonesia dan Rusia sedang menyusun jalur kerjasama energi yang resmi, terbuka, dan diakui negara. Lalu masuk 14 April 2026, pembicaraan ini tidak berhenti di level simbolik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia langsung melanjutkan pembahasan teknis dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev di Kementerian Energi Moskow. Di sini nada ceritanya berubah menjadi lebih konkret. Yang dibicarakan bukan lagi bahasa besar tentang persahabatan antar negara, tetapi kebutuhan yang sangat nyata bagi Indonesia yaitu pasokan minyak mentah, pasokan gas minyak cair, dan dukungan penyimpanan energi. Bahkan perwakilan perusahaan energi besar Rusia ikut hadir dalam pertemuan itu. Artinya, jalur yang dibuka sehari sebelumnya langsung disambungkan ke meja yang lebih praktis. Dalam logika geopolitik energi, ini penting sekali, sebab kerjasama yang sungguh-sungguh selalu bergerak dari ruang pemimpin menuju ruang teknis, lalu turun lagi ke pelaku usaha. Ketika tahap itu sudah mulai berjalan hanya selang 1 hari, ini menandakan bahwa yang dibangun bukan wacana sesaat, melainkan proses yang memang ingin dipercepat. 2 hari kemudian, pada 16 April 2026, arah itu makin tegas. Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa kerjasama dengan Rusia tidak hanya menyentuh pasokan energi, tetapi juga membuka peluang investasi jangka panjang untuk infrastruktur strategis di dalam negeri. Bahlil menyebut ada kesiapan dari pihak Rusia untuk membangun infrastruktur penting yang bisa memperkuat cadangan dan ketahanan energi nasional. Fokusnya mengarah ke kilang dan storage. Ini bagian yang sering luput dibaca publik. Banyak orang terlalu cepat menatap harga beli per barel, padahal dalam strategi energi, yang sama pentingnya justru kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengamankan pasokan untuk jangka panjang. Negara yang hanya berburu harga murah hari ini bisa tetap rapuh besok. Sebaliknya, negara yang membangun cadangan, kilang, dan jalur supply alternatif biasanya sedang memperkuat napasnya untuk menghadapi guncangan berikutnya. Jadi saat pemerintah membuka peluang investasi semacam ini, yang sedang dibangun sesungguhnya adalah bantalan energi, bukan sekedar transaksi harian. Di titik ini, pola besarnya mulai terlihat. Pada 13 April 2026, pintu politiknya dibuka. Pada 14 April 2026, pintu teknisnya langsung dijalankan. Pada 16 April 2026, manfaat strategis jangka panjangnya mulai diperjelas melalui pasokan dan infrastruktur. Urutannya rapi, masuk akal, dan menunjukkan satu hal yang sangat penting. Indonesia tidak sedang datang ke Rusia untuk memburu satu kalimat manis, melainkan untuk membangun opsi energi yang lebih lebar di tengah dunia yang makin tidak stabil. Dalam situasi global seperti ini, diversifikasi sumber pasokan bukan manuver tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Karena itu, bagian pertama dari cerita ini sebetulnya sangat terang. Yang sudah resmi bukan harga akhir minyak yang dibeli Indonesia. Yang sudah resmi adalah arah kemitraannya, ruang negosiasinya, dan kepentingan strategis yang sedang dipasang sejak pertengahan April 2026. Dan ketika fondasi seperti ini sudah diletakkan berlapis dalam hitungan hari, panggung persoalan sesudahnya otomatis menjadi jauh lebih sensitif.
Pada 17 April 2026, arah cerita yang sebelumnya rapi tiba-tiba berubah tajam. Sebuah media besar berinisial K merilis pemberitaan dengan satu narasi yang sangat kuat. Tidak ada diskon minyak untuk Indonesia. Bahkan dalam kondisi tertentu, harga yang ditawarkan bisa lebih tinggi dari ekspektasi publik. Kalimat ini langsung bekerja seperti pemantik. Dalam hitungan jam, persepsi publik bergeser dari optimisme kerjasama menjadi keraguan. Banyak yang mulai membaca situasi ini sebagai tanda bahwa pendekatan Indonesia ke Rusia tidak memberikan keuntungan nyata. Padahal yang terjadi sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekedar satu kalimat headline. Masalah utamanya ada pada cara informasi itu diterjemahkan. Di tengah masyarakat, kalimat "tidak ada diskon" sangat mudah berubah makna menjadi "Indonesia dirugikan". Ini lompatan logika yang terjadi sangat cepat. Publik tidak lagi melihat proses yang sedang berjalan, tapi langsung melompat ke hasil akhir yang bahkan belum diputuskan. Padahal jika ditarik ke belakang, belum ada satupun pernyataan resmi yang menetapkan harga final dari kerjasama tersebut. Semua masih berada di tahap pembahasan. Namun karena kekuatan narasi media sangat besar, persepsi itu terbentuk lebih dulu sebelum fakta lengkapnya sampai. Di titik inilah respons yang tidak biasa muncul. Pada hari yang sama, 17 April 2026, akun resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, yang dikenal sebagai RusM Jakarta, mengunggah sebuah notis yang secara langsung menyinggung pemberitaan tersebut. Ini bukan respons umum yang sering terjadi. Biasanya kedutaan tidak turun tangan untuk setiap pemberitaan media. Tapi kali ini berbeda. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa isi artikel tersebut diambil di luar konteks dan tidak bisa dianggap sebagai pernyataan resmi dari kedutaan. Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya besar, karena itu berarti ada kekhawatiran bahwa publik sedang membaca situasi dengan arah yang keliru. Respons itu kemudian mulai meluas pada 19 April 2026, ketika klarifikasi tersebut dikutip oleh media lain dan menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar. Dari sini terlihat bahwa yang dipermasalahkan bukan sekedar benar atau salah, tetapi bagaimana informasi itu dibingkai. Kedutaan Rusia tidak membantah bahwa diskusi soal harga memang ada. Namun yang mereka garis bawahi adalah bahwa pembahasan tersebut tidak bisa disederhanakan menjadi kesimpulan final, seperti yang muncul di headline. Ada proses yang belum selesai, ada konteks yang belum lengkap, dan ada ruang negosiasi yang masih berjalan. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah posisi kedutaan yang memilih untuk menarik kembali narasi ke jalur yang lebih teknis. Mereka menegaskan bahwa harga minyak dan seluruh syarat komersial lainnya harus dibahas oleh entitas bisnis dari kedua negara, mengikuti kondisi pasar global yang sedang berubah cepat. Artinya, keputusan tidak berada di level pernyataan politik yang bisa langsung diumumkan ke publik, melainkan berada di meja negosiasi antara perusahaan energi yang mempertimbangkan banyak variabel. Disinilah benturan utamanya terjadi. Di satu sisi, publik menerima pesan sederhana dari headline yang terdengar tegas. Di sisi lain, realitas di lapangan justru bergerak dalam proses yang jauh lebih panjang dan dinamis. Ketika dua hal ini bertemu, yang muncul bukan kejelasan, melainkan kebingungan yang mudah berubah menjadi spekulasi. Dan saat spekulasi mulai berkembang, setiap potongan informasi baru langsung dianggap sebagai konfirmasi, bukan sebagai bagian dari proses yang belum selesai. Pada 17 April 2026, di saat perdebatan soal diskon mulai memanas, satu data penting muncul dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia Crude Price untuk bulan Maret 2026 tercatat menembus angka $102,26 per barel. Kenaikan ini tidak terjadi tanpa sebab. Dalam periode yang sama, tekanan geopolitik global meningkat tajam. Jalur pasokan terganggu, konflik di beberapa kawasan energi belum meredah, dan pasar merespons dengan cara yang sangat bisa ditebak, yaitu harga naik. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada negara produsen yang akan dengan mudah memberikan harga khusus tanpa perhitungan matang. Semua bergerak berdasarkan kepentingan dan keseimbangan pasar. Di titik ini, logika yang lebih dalam mulai terlihat. Rusia sebagai salah satu pemain besar di pasar energi global tidak sedang berada dalam posisi untuk menjual murah secara otomatis. Mereka juga menghadapi tekanan, sanksi, dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas pendapatan energi mereka.
Jadi ketika muncul ekspektasi bahwa Indonesia akan langsung mendapatkan harga khusus hanya karena hubungan politik menghangat, ekspektasi itu sebenarnya terlalu sederhana untuk situasi yang jauh lebih kompleks. Yang terjadi bukan penolakan, tetapi proses penentuan harga yang mengikuti dinamika pasar global. Namun di sisi lain, Indonesia juga tidak berada dalam posisi pasif. Justru langkah membuka kerjasama dengan Rusia memberi satu keuntungan yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu memperluas pilihan. Dalam geopolitik energi, memiliki banyak opsi pemasok adalah kekuatan. Negara yang hanya bergantung pada satu sumber akan lebih mudah ditekan oleh harga. Sebaliknya, negara yang memiliki beberapa jalur pasokan bisa memainkan keseimbangan dan memperkuat posisi tawarnya. Jadi ketika Indonesia masuk ke meja yang sama dengan Rusia, yang sedang dibangun bukan sekedar transaksi, tetapi ruang negosiasi yang lebih luas. Hal ini semakin jelas ketika pembahasan tidak hanya berhenti pada pembelian minyak mentah. Masuknya isu storage dan investasi kilang menunjukkan bahwa arah kerjasama ini menyentuh fondasi energi jangka panjang. Storage memungkinkan Indonesia menyimpan cadangan saat harga stabil atau rendah, lalu menggunakannya saat pasar bergejolak. Kilang memungkinkan pengolahan di dalam negeri, sehingga nilai tambah tidak sepenuhnya keluar. Ini semua bukan efek instan yang bisa dirasakan dalam satu headline, tetapi dampak strategis yang baru terlihat dalam jangka waktu lebih panjang. Dalam kondisi harga global yang tinggi seperti pada Maret 2026, keputusan untuk tidak terburu-buru menetapkan harga final justru menjadi langkah yang masuk akal. Negosiasi yang berjalan memberi ruang bagi kedua pihak untuk menyesuaikan dengan pergerakan pasar. Ini berbeda dengan narasi yang menggiring seolah-olah keputusan sudah final dan merugikan. Kenyataannya proses masih berjalan, dan setiap perubahan kondisi global bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Karena itu ketika kedutaan Rusia merasa perlu memberikan klarifikasi, yang sebenarnya sedang dijaga adalah keseimbangan persepsi. Mereka tidak ingin proses bisnis yang masih berjalan ditarik terlalu cepat ke kesimpulan publik yang kaku. Sebab dalam dunia energi, satu kalimat yang terdengar sederhana bisa mengubah ekspektasi pasar, mempengaruhi posisi negosiasi, bahkan berdampak pada keputusan investasi. Dan di tengah semua dinamika ini, satu hal menjadi semakin jelas. Cerita yang terlihat di permukaan bukanlah tentang ada atau tidaknya diskon. Yang sedang bergerak di bawahnya adalah upaya membentuk posisi, menjaga fleksibilitas, dan mengamankan kepentingan di pasar energi yang sedang tidak stabil. Yang terlihat di permukaan seringkali hanya potongan kecil dari cerita yang jauh lebih luas. Pergerakan kerjasama energi ini bukan sekadar soal angka per barer, tetapi tentang bagaimana sebuah negara menyiapkan dirinya menghadapi ketidakpastian global. Ketika dinamika pasar berubah cepat dan tekanan geopolitik terus meningkat, setiap langkah yang diambil memiliki makna strategis yang tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Terus ikuti perkembangan isu geopolitik dan energi global hanya di channel ini. Pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari Orbit, untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.